Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Elina Nurul Istiqomah dengan NIM 857848114. Saya di sini akan memenuhi tugas tutorial 1, yaitu dengan mata kuliah ilmu filsafat. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar ilmu filsafat. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi dalam filsafat itu gampangnya cabang filsafat yang paling kepo soal keberadaan. Ada dua hal mendasar, yaitu satu, apa yang dikaji objek kajian ilmu ontologi nentuin wilayah kerja sebuah ilmu. Setiap ilmu harus jelas dulu objeknya apa biar nggak tumpang tindih. Contohnya ilmu biologi manusia sebagai makhluk hidup terdiri dari sel, organ, dan metabolisme. Dua, hakikat realitasnya seperti apa sifat yang ada itu. Ini bagian ontologi yang paling filosofis. Dia nanya tentang realitas itu sebenarnya kayak gimana. Contohnya, kalau ontologinya anak sudah bawa potensi dari kecil, yaitu nautivisme, maka metodenya yaitu guru harus memfasilitasi anak biar potensinya makin keluar. Dua, yaitu epistemologi. Epistemologi dalam ilmu filsafat yaitu berasal dari bahasa Yunani episteme yang berarti pengetahuan, terus logos yang berarti ilmu. Jadi sederhananya ilmu tentang ilmu. Epistemologi fokus ke dalam tiga hal, yaitu sumber, metode, validasi kebenaran. Epistemologi menjelaskan tentang bagaimana ilmu diperoleh. Sumber pengetahuan filsuf dari dulu berdebat, dari mana sih kita tahu aliran ilmu itu berada, yaitu satu, rasionalisme, dua, empirisme, tiga, intuisme, empat, kritisme, lima, pragmatisme. Tiga, aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu aksios yang berarti nilai, sedangkan logos yang berarti ilmu. Jadi aksios itu ilmu tentang nilai. Kalau ontologi tadi nanya tentang apa itu, sedangkan epistemologi nanya tentang gimana taunya, maka aksiologi nanya tentang terus ilmu itu gunanya buat apa dan baik apa buruk. Aksiologi itu rem atau kompasnya ilmu biar ilmu nggak kebablasan. Satu, nilai, apa yang dianggap berharga atau bermutu. Nilai itu jawaban dari apa yang penting. Ada dua jenis nilai. Satu, nilai intrinsik, berharga karena dirinya sendiri, bukan alat kebenaran, keindahan, kebaikan. Matematika indah waktu nggak dipakai. Dua, nilai ekstrinsik, berharga karena jadi alat untuk tujuan lain atau bom atom, berguna buat menang perang. Atau lagi IPK, tinggi, berguna buat kerja. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang etika aksiologi. Etika aksiologi yaitu ilmu tentang baik atau buruk. Boleh tidak ilmu itu netral, tapi penggunanya bisa jadi malaikat atau iblis. Etika ada tiga prinsip, yaitu satu, tanggung jawab ilmu. Dua, kemanfaatan versus kemudaratan. Tiga, otonomi dan persetujuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan ilmu aksiologi. Ada tiga tujuan penggunaan ilmu. Untuk apa ilmu? Terus ada lagi filsafat nanya setelah kamu tahu. Terus ada lagi kamu mau ngapain? Ada tiga mazhab tujuan ilmu. Satu, ilmu untuk ilmu. Tujuannya mencari kebenaran murni, nggak mikir duit. Contohnya
Pitagoras mikirin segitiga bukan biar kaya tapi karena indah. Kritik terus elit nggak membunuhi. 2. Ilmu untuk amal, tujuannya ilmu harus mengubah hidup untuk jadi lebih baik. Contohnya Ibnu Sina belajar kedokteran buat nyembuhin orang. Yang ketiga, ilmu untuk kuasa, tujuannya ilmu sebagai alat kontrol politik, ekonomi. Bahaya sains jadi penjajahan, data dipakai buat manipulasi, contohnya algoritma medsos. Ilmunya canggih tapi dipakai bikin orang kecanduan. Kaitan ilmu dalam ilmu filsafat, keterkaitan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam ilmu filsafat yaitu seperti meja dengan 3 kakinya. Kalau satunya patah, mejanya pasti akan roboh. Ilmu filsafat tanpa 3 tahap ini jadi ngawur, sesat, dan berbahaya. Keterkaitannya yaitu 1. Saling menentukan, nggak bisa jalan-jalan sendiri. 2. Akibatnya jika tidak terkait ilmu maka akan cacat.